Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Apa kabarnya teman-teman kelas 3 hari ini? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah. Teman-teman, hari ini dengan Bu Syarah kita akan belajar tematik ya. Terakhir nih, kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Dan ini pembelajaran tema 1 yang terakhir ya teman-teman ya. Masih di sekitar perkembangbiakan tumbuhan. Oke. Nah, teman-teman, tujuan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan spora juga dengan perkembangbiakan tumbuhan buatan atau di sini kita bahas ada mencangkok ya. Nah, kita akan membahas tentang pembelajaran itu untuk hari ini, juga nanti ada menyelesaikan soal pembagian ya. Masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin juga. Kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama spora. Ada yang tahu nih teman-teman, apa itu spora? Nah, supaya lebih tahu nih, supaya kita bisa mengetahui apa itu spora. Nah, di sini ada teks dialog, bukan teks tapi ada dialog yang akan Ibu Syarah bacakan untuk kalian ya. Di halaman buku tematik di halaman 160 ada dialog. Setiap hari Jumat, Sekolah Manda selalu melaksanakan kegiatan Jumat Hijau. Kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian, mulai dari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Hari ini adalah giliran siswa kelas 3 melaksanakan Jumat Hijau. Semua siswa kelas 3 bersemangat melaksanakannya. Mereka membersihkan lingkungan sekolah, mulai dari membersihkan kelas, taman, dan halaman sekolah. Apa saja yang mereka perbincangkan? Yuk kita akan melihat dialog antara Manda dan teman-temannya. Edo, Manda, kamu kan ketua kelas, apa tidak sebaiknya kamu bagi tugas kita? Manda menjawab, betul juga ya dok, tetap berkelompok tapi dengan tugas yang berbeda-beda setiap kelompok supaya ada yang bertanggung jawab. Jawab Manda. Kemudian Maula, tapi bagi tugasnya harus adil Manda. Jangan satu kelompok dapat tugas hanya menyapu kelas, kelompok lainnya harus menguras kolam ikan di taman. Nah, Edo menjawab lagi, tidak apa-apa ada kelompok yang bebannya lebih berat, asalkan jumlah kelompoknya lebih banyak. Kemudian Manda menyahut, baiklah teman-teman, intinya ada penggantian tugas dan tetap bekerja sama ya. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Kita bagi tugas ya. Nah, akhirnya siswa sekelas menjawab, setuju, boleh-boleh, kita siap. Kemudian Edo dan Maula berada dalam satu kelompok. Mereka mendapat tugas membersihkan taman di sekitar kolam ikan. Edo menyapa Maula. Lah, lihat yang aku temukan. Kemudian Maula menjawab, oh itu kan tanaman pakis dok. Kemudian Edo menjawab lagi, kalau itu aku tahu, lihat deh yang ada di daunnya. Seperti kepik berbaris, kata Edo. Kemudian Maula menyahut lagi, mungkin itu yang namanya spora dok. Kenapa pakis nggak ada bunganya ya? Edo bertanya. Kemudian Maula menjawab, pakis kan termasuk tumbuhan paku. Yang aku tahu tumbuhan paku adalah tumbuhan yang tidak sempurna. Jadinya nggak lengkap, nggak ada hubungannya. Maaf nggak ada bunganya, tapi dia punya spora. Nah Edo bertanya lagi, spora itu pengganti bunga? Maula menjawab, bolehlah dibilang begitu kalau dilihat dari fungsinya sama-sama alat perkembangbiakan. Tapi nggak bisa disamakan kalau dilihat dari pengelompokan perkembangbiakan tumbuhan. Edo menyahut lagi, sebentar, jangan kasih tahu biar aku kira-kira. Kalau bunga berarti tumbuhan itu perkembangbiakannya dengan kawin. Kalau spora tidak kawin, begitu kan? Nah, betul sekali jawab Paula. Generatif dan vegetatif alami. Kemudian Edo bertanya lagi, selain pakis apalagi tumbuhan spora? Di sini juga kita akan temukan yuk bersih-bersih sambil belajar perkembangbiakan tumbuhan. Wah sangat setuju, sahut Edo. Nah itu adalah dialog yang sudah Ibu Bu Syarah bacakan ya. Nanti dari dialog itu teman-teman kelas 3 boleh cari kosakata baru gitu ya. Kemudian apa makna dari kosakata baru yang teman-teman tidak tahu dari dialog itu dan boleh cari informasinya dari berbagai sumber teman-teman ya. Dan jangan lupa buat kalimatnya juga ya. Kalimatnya SPOK ya. Belajar kalimat SPOK ya, kalimat yang efektif. Nah, berikutnya di sini. Nah, ini adalah contoh tumbuhan spora teman-teman ya. Contoh tumbuhan spora. Kalau teman-teman yang lihat nih yang gambar yang ini biasanya sebentar.
Nah, biasanya gambar yang ini teman-teman selalu sebutnya apa? Putri, tanaman putri malu ya, yang kalau dipegang itu jadi merenduk semua. Nah, itu tanaman putri malu itu sejenis, tanaman, spora ya teman-teman ya, tumbuhannya. Nah, ini juga ada nih, yang nomor 2 ini juga sama, itu, contoh dari, jenis, spora pada tumbuhan paku teman-teman ya. Nah, itu nih sekilas nih, mungkin kalian sudah menemukan di rumah, pernah melihat, atau di jalan, atau di kebun-kebun ya, kalian ada yang pernah melihat. Oke. Nah, selanjutnya, nah, kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan buatan. Nah, perkembangbiakan buatan itu ada apa aja sih teman-teman? Nah, jadi kalau kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan yang, alami ya, yaitu dengan, eee, generatifnya. Sekarang kita akan belajar yang buatan nih, yang buatan ada apa saja. Yang pertama ada mencangkok. Nah, mencangkok itu dilakukan dengan cara menyayat dan membuang kulit kayu batang. Nih nomor satu tuh gambar nomor satu ya. Menyayat kemudian membuang kulit kayu batang dan menutupnya dengan tanah. Nah, setelah beberapa waktu dari bagian batang itu akan muncul akar. Sehingga biasanya dari akar itu kan tumbuh tanaman baru ya, karena kan tumbuh akar. Nah, ini biasanya disebutnya mencangkok. Tumbuhan yang biasa dicangkok tuh apa aja? Biasanya ada pohon mangga, pohon jambu nih. Pohon jambu air tuh biasanya dicangkok teman-teman ya. Selanjutnya adalah menyetek. Nah, menyetek ini adalah memisahkan atau memotong bagian tanaman. Nih contohnya di sini ada batang ya, seperti boleh batang, boleh akar, boleh daun untuk menghasilkan tanaman baru. Nah kalau ini yang digambar ini menyetek dengan memotong bagian batang, kemudian hasil batang potongnya ditancapkan di tanah ya, sehingga tumbuh untuk menghasilkan tanaman baru. Biasanya contohnya tanaman singkong teman-teman ya, kalau singkong, kalau menanam singkong tuh dengan cara menyetek seperti itu ya, dipotong bagian batangnya, kemudian ditanam sehingga tumbuh tanaman baru. Di gambar ketiga tuh. Berikutnya adalah menempel. Nah, menempel ini umumnya dilakukan dengan menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Nah, tanaman yang ditempel sebaiknya tanaman yang kuat teman-teman ya. Karena biar sama-sama biar kuat gitu batangnya itu kuat gitu. Makanya menempel itu tanaman yang kuat. Berikutnya adalah menyambung. Nah, menyambung ini adalah menggabungkan batang bawah yang atas dari tanaman yang berbeda diperoleh dari sehingga diperoleh tanaman baru. Jadi teman-teman itu kalau menyambung itu menggabungkan batang bawah dan atas dari tanaman yang berbeda. Nah, sehingga memperoleh tanaman baru. Biasanya ini tuh yang bisa disambung itu biasanya tomat. Nah, tanaman tomat disambung dengan apa itu bisa teman-temannya namanya menyambung. Ini perkembangbiakan buatan. Nah, berikutnya perkembangbiakan buatan adalah merunduk teman-teman nih, merunduk. Merunduk merupakan usaha memperbanyak tanaman dengan cara memendam bagian cabang atau ranting ke dalam tanah agar tumbuh akar. Nah tuh ya, jadi, bagian batang yang itu dirundukkan, dimasukkan ke dalam tanah gitu supaya tumbuh akar. Biasanya ini contohnya pohon stroberi, kemudian ada apel teman-temannya yang bisa, cara perkembangbiakan itu dengan cara merunduk untuk menghasilkan akar baru, tanaman baru. Nah itu teman-teman untuk pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa, memahaminya, bisa mengerti. Oke, selamat belajar di rumah ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.